Bima mulai mencurigai Nadine dan akan mencari tahu tentang masa lalu Ariana dan siapa Ariana ini sebenarnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang lain yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang kecurigaan Bima terhadap Nadine dan kemudian Ariana. Setelah 1,5 tahun berlalu, setelah 1,5 tahun dia ditinggalkan oleh Asti, membuat Bima akhirnya ya memang sudah menjalani hubungan dengan wanita lain, yaitu selingkuhannya sendiri, Pamela. Dia memang sekarang sedang berjuang untuk bisa membuktikan diri dia kalau dia itu mampu di hadapan keluarganya Pamela. Apalagi bapaknya Pamela yang memiliki perusahaan besar yang bernama Vistara Group ya guys. Nah, sementara itu harusnya sebagai seorang laki-laki yang gentle, Bima tentu mestinya ya guys ya, meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan selama ini terhadap Asti. Mungkin dia sudah meminta maaf kepada Asti di makamnya Asti. Ya, karena memang dia merasa gagal sekali menjadi seorang suami. Kemudian bahkan ya yang mirisnya sih sebenarnya ya guys ya, ketika Asti ini dimakamkan, dia juga tidak melihat jasadnya Asti gitu. Jadi otomatis dia bertemu sama Asti ya ketika mereka di rumah, dan ketika mereka ya dia pamit pergi kerja, sedangkan Asti pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter kandungan waktu itu. Ya, walaupun memang di hati kecilnya Asti dia nggak mungkin hamil ya guys ya. Cuma ya dia pengen tahu aja gitu kenapa tiba-tiba haid dia jadi tidak teratur. Bahkan di beberapa bulan belakangan ya nggak haid sama sekali. Dan memang ternyata dia dinyatakan hamil waktu itu sama Dokter Objin. Nah, kemudian sayang sekali memang Bima ini nggak tahu kalau kalau Asti tengah hamil waktu itu guys. Jadi ya dia nggak tahu sama sekali, bahkan sampai sekarang Asti meninggal dalam keadaan ya hamil itu. Dan ya walaupun kita tahu kalau Asti itu sebenarnya nggak meninggal dunia, tapi memang anak mereka meninggal dunia, anak yang mereka nanti-nantikan setelah mereka menikah 4 tahun lamanya. Dan kemudian nih, Mimin memang menceritakan tentang Bimanya di sini ya guys ya, agar kalian semua tuh nggak lupa gitu siapa Bima ini sebenarnya. Nah, kemudian kita juga tahu nih guys, diceritakan di alur ceritanya kalau memang Bima ini dulu berkali-kali ditolak sama Pak Karno untuk menikah sama Asti. Tapi dia tetap maju, tetap berusaha gimana caranya untuk bisa mendapatkan Asti dan meluluhkan hati kedua orang tuanya Asti. Dan ini semua menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Berarti kan Bima ini benar-benar mencintai Asti banget gitu ya. Ditambah lagi dengan Bima yang waktu itu pergi ke makamnya Asti, nangis-nangis di makamnya Asti. Kemudian dia sering banget kangen sama Asti, apalagi waktu itu dia sempet juga ya punya masalah gitu ya di permasalahan yang baru beberapa episode ke belakang ini dia nggak bisa gitu untuk mengatasi masalah ini. Ya dia jadi kangen sama Asti, bahkan dia menghubungi nomor teleponnya Asti lagi walaupun ya dia tahu kalau tidak akan ada yang namanya jawaban dari Asti tersebut. Karena dia benar-benar secinta itu sama Asti, yang kata-kata I love you the most itu tuh memang hanya untuk Asti doang. Dan kalau untuk Pamela kayaknya enggak deh. Dan sepertinya memang Bima ini berusaha untuk mendekati Pamela lagi bukan karena dia cinta sama Pamela kayaknya ya guys ya. Tapi dia pengen memastikan apakah Pamela ini ada hubungannya dengan kematian Asti atau enggak. Nah, teori baru lagi nih kan tiba-tiba. Karena memang
orang yang menghabisi nyawanya Asti ini tuh belum ada tanda-tandanya gitu guys. Jadi semua orang tuh kayak yang memungkinkan aja gitu untuk menghabisi nyawanya Asti, ya kan? Yang pertama, awalnya memang kita mencurigai Pamela dan Bima, ya kan? Karena memang Bima waktu itu setelah Asti disiram air keras dan segala macamnya, ya dia sudah menerima uangnya Asti yang banyak itu ya guys ya, yang hanya disisakan 10% oleh Nadine ketika Asti belum meninggal. Iya kan? Kemudian ya setelah dia mendapatkan itu semua, dia jadi ya gampang dong untuk bisa mengendalikan perusahaan dia, toh dia masih mempunyai uang yang banyak gitu ya untuk bisa menghandle semuanya. Walaupun pada akhirnya habis-habis juga karena kebodohan dia mengurus Iconix. Kemudian ditambah lagi dengan dia pacaran lagi sama Pamela, berhubungan lagi sama Pamela. Dan ketika Asti melihat ketika dia masih memakai perban waktu itu ya guys ya, dan Bima mengucapkan I love you the most kepada Pamela, itulah yang membuat Asti jadi merasa sangat amat hancur banget. Dan ya pengen mengakhiri hidupnya juga waktu itu kan. Jadinya ya awal-awal orang-orang jadi pasti ya memikir kalau Bima dan Pamela adalah dalang dibalik penyiraman air keras terhadap Asti yang ingin menghabisi nyawanya Asti. Tapi ketika Bima sedih Asti ini sudah meninggal dunia, kemudian Bima ini kangen sama Asti dan segala macamnya, beralihlah kita semua kepada Tamara, ibu dari Pamela, dimana ya si Tamara ini memang terlihat sekali berusaha gimana caranya untuk bisa membahagiakan sang putri yaitu Pamela. Dia tahu kalau Pamela ini sejatuh cinta itu sama Bima, dan Bima nggak mungkin meninggalkan Asti karena Bima pun ya juga sangat amat sayang sama Asti. Dia hanya mempermainkan Pamela saja, dia hanya ya main-main doang lah intinya sama Pamela. Dan ya Tamara ini pengen Pamela bahagia, ya nggak mungkin dong kalau Bimanya jadi masih sama istrinya gitu ya, Asti. Alhasil ya makanya dia membayar orang untuk menghabisi nyawanya Asti, si Tamara ini. Nah masuk akal kan? Nah kemudian di sisi lain, kalau Karenina kayaknya emang gak ada hubungannya sama sekali ya guys ya. Karenina ya memang hanya dia secara tidak sengaja menabrak Asti aja waktu itu. Tapi kemudian di sisi lain kecurigaan kita beralih kepada Karno. Ternyata Karno ini ada keterlibatan dengan Ode dan Jaul untuk menghabisi nyawanya Asti waktu itu. Nah itulah yang membuat Ariana cukup terpukul banget ya guys ya. Hancurnya benar-benar hancur banget gitu. Ketika dia sudah menjadi sosok Ariana sekarang, bapaknya juga mencari-cari dia gitu untuk ya dihabisi juga gitu nyawanya. Dan kebayang dong gimana perasaannya Ariana ketika dia mungkin masih belum berubah menjadi seorang Ariana, masih menjadi seorang Asti gitu ya. Ternyata bapaknya sendiri yang ingin menghabisi nyawa dia. Apa yang ada di pikiran Pak Karno ini sebenarnya? Ya kan? Apakah karena memang ingin uangnya Asti, asuransinya Asti atau gimana? Ya kan? Nah kemudian beralih juga nih, ternyata Pak Karno ini ada bosnya. Nah bosnya ini tuh siapa? Jadi kepikiran deh sama Pak Arya Pramudia. Iya kan? Karena Pak Arya Pramudia ini dia kan punya 2 istri ya guys ya. Berarti dia itu pemain nih dalam tanda kutip. Di masa lalunya apalagi. Mungkin ya karena dia memang mempunyai banyak uang, dia gampang aja main perempuan gitu ya. Sodor sana sini. Dan mungkin saja Ibu Ismi adalah salah satu korbannya. Dan lahirlah Asti. Ketika Pak Arya Pramudia ini tahu kalau ternyata dia masih mempunyai anak di luar Karenina dan si Pamela ini, yaitu Asti, ya tentu dia takut ya guys ya, nama baik dia dan nama baik perusahaan jadi tercoreng. Akhirnya ketika dia tahu kalau ternyata
Asti itu tuh masih ada. Kemudian ya bekerja waktu itu ya di sebuah toko kosmetik dan segala macamnya, menjadi manajer dan segala macamnya. Ya dia jadi takut dong kalau nanti Ibu Ismi mungkin akan buka suara. Jadi ya dia membuat kesepakatan dengan Pak Karno agar Pak Karno ini bisa menyingkirkan Ariana atau Asti. Ya di mana Pak Karno ini ya tentu tidak ada sayang-sayangnya sama sekali dengan Asti. Karena Asti itu bukan anak kandung dia, melainkan anak kandung dari Arya Pramudia yang tidak diinginkan oleh Arya Pramudia sama sekali. Jadi begitulah, ada 4 teori yang memungkinkan siapa dalang dibalik kematiannya Asti. Nah, sekarang pikirannya Ariana ini masih cetek nih kayaknya guys. Dia masih belum mendalami sekali siapa sebenarnya sosok dibalik kehancuran dia itu gitu. Dan banyak juga yang berpikir kalau yang menghabisi nyawa dia, yang pengen dia tuh pergi untuk selama-lamanya itu adalah Nadine. Tapi apakah benar? Nah sekarang Bima ini curiga nih sama Nadine. Setelah sekian lama dia bertemu, akhirnya bertemu sama Nadine, dia juga kepikiran si Ariana ini kan Ariana ini suka minum peppermint tea. Asti juga suka. Sekarang personal asistennya si Nadine. Kan Nadine dulu sahabatnya Asti. Apa nih? Tanda apa gitu? Nah inilah yang akan membuat Bima nanti akan mencari tahu sekali tentang Ariana. Duh udah gak sabar banget ya guys ya. Perlahan ini semua bakalan terbongkar dan bahkan Ariana sendiri pun bakalan kaget dengan kenyataan siapa sebenarnya dalang dibalik kehancuran Asti. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.